Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat saja ya dan teman-teman diberikan kelancaran untuk tetap berpuasa, melaksanakan ibadah puasa ya yang diwajibkan sebagai umat Islam. Nah, kembali lagi di pagi hari ini kita belajar melalui channel kesayangan kita yaitu Smart School. Kita akan belajar literasi bahasa Inggris ya bersama saya Ilham Yunus melalui Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Nomor berapa nih? Nomor 3, oke. Which of the following is the best main idea of text 1? Nah, I'm excited at this question. Ya, saya senang dengan pertanyaan ini karena pertanyaan ini penting ya dan selalu muncul di setiap ujian SNBT literasi bahasa Inggris tentang main idea. Dari zaman pertama kali SNBT ada ya, nggak pernah hilang soal tentang main idea nih teman-teman. Ini selalu ada pokoknya ya. Jadi teman-teman harus bisa untuk menemukan ide pokok ya pada suatu clue yang ditanyakan. Nah, bisa jadi sebuah teks, sebuah paragraf atau sebuah kalimat ya, rangkaian kalimat. Nah, di sini main idea yang ditanyakan adalah keywordnya teks 1 ya. Jadi yang mana dari teks 1 ini yang merupakan ide pokoknya itu ya. Nah, jadi lagi-lagi kita cukup melihat teks 1 saja ya. Nah, apalagi tadi teks 1 kita sudah cukup pahami ya isinya teman-teman, yaitu tentang taktik dari hard sell. Nah, sekarang karena keywordnya teks 1, kita sekarang ke teks 1 ya. Nah, saya akan tunjukkan teman-teman cara menentukan ide pokok pada sebuah bacaan yang panjang seperti ini ya. Ya, apalagi ini ada 5 paragraf ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan ide pokoknya? Nah, teks 1 ya. Kalau untuk menemukan ide pokok, teman-teman cukup baca saja kalimat awal dan akhir biasanya, ya. Kemudian nanti dikombinasikan, kemudian dikumpulkan poinnya dan disimpulkan yang mana menjadi fokus general, ya, atau menjadi fokus secara umum gitu. Jadi ide pokok karena dia mintanya teks 1, berarti teman-teman harus memilih ide pokok yang mengimbangi seluruh paragraf ya. Tidak boleh hanya melekat pada suatu paragraf saja ya. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana. Nah, sekarang kita pahami dulu paragraf 1. Tadi kita sudah baca ya. Jadi di sini perkenalan tentang taktik hard sell yang katanya memberikan tekanan langsung terhadap klien begitu ya, dengan cara yang agresif, bahasanya yang sangat leluasa ya, nggak ada batas kayak katanya begitu. Nah, kemudian mereka ini akan terus membujuk ya sampai akhirnya si pembeli bersikeras enggak, saya nggak mau beli kayak gitu. Ya, terus katanya keep pushing, katanya akan terus mendorong katanya teman-teman. Itu ya. Nah, sekarang paragraf kedua. Nah, tadi ini mengenai karakteristik dari hard selling seperti apa. Nah, contohnya ini katanya merayu tadi ya, merayu atau membujuk-bujuk. Takutnya nanti Anda ketinggalan FOMO katanya ya, fear of missing out. Itu. Jadi ini sama ya, masih perluasan dari pembahasan atau penjelasan mengenai hard sell ini, ya. Kemudian di paragraf kedua, di sini tekniknya ini contohnya ya, kalau misalnya jual mobil katanya, contohnya might focus on the limited availability of the particular model. Ya, dia akan membujuk atau memperlihatkan bahwa yang dibeli, yang dijual itu, yang ditawarkan ke pembeli itu, ini adalah edisi terbatas katanya gitu, ya. Apalagi harganya murah. Ya, apalagi lagi promo katanya kayak gitu. Nah, jadi contohnya itu seperti ini ya. Jadi memilih barang yang katanya limited edition. Itu salah satunya ya. Jadi ini masih tentang penjelasan lebih lanjut mengenai karakteristik dari hard sell. Kemudian di paragraf keempat ya. Nah, jadi meskipun katanya ada persepsi negatif ya dari konsumer terhadap hard sell taktik, jadi pastinya ya karena si pembeli ini seperti dipaksa teman-teman, dibujuk-bujuk gitu ya, seperti didorong-dorong gitu, ayo beli gitu. Jadi mungkin merasa terganggu sehingga konsumer memiliki pandangan negatif gitu ya. Oke, tapi meskipun katanya, nah berarti di sini ingin memperlihatkan bahwa ada hal yang lain yang bertolak belakang dengan persepsi negatif. Jadi meskipun para pembeli itu memiliki persepsi negatif terhadap hard sell ini, ya. Nah, tapi hard sell ini katanya memberikan manfaat. Oke, ya. Jadi apapun di sini teman-teman, ya, yang ingin dikatakan mengenai manfaatnya sebenarnya teman-teman tidak perlu untuk
pahami, nggak perlu baca. Yang penting kita sudah dapat poinnya. Oh, paragraf keempat ini dia mau memperlihatkan bahwa hard sell ini walaupun mengganggu, menjengkelkan, memiliki atau memberikan dampak persepsi negatif, tapi sebenarnya memiliki manfaat, ya. Oke, sekarang kita beralih ke paragraf kelima, teman-teman. Kita cek di sini ya. Nah, di sini tadi, ya ini kalau kita lihat ya, jadi untuk salesnya atau orang yang menjual gitu ya, hard sales ini memberikan penghargaan secara langsung gitu ya, komisi 100% gitu ya. Dan tadi kita sudah sempat bahas di sini ya tentang metode supaya bisa menjual lebih banyak dengan waktu yang disingkatkan atau yang diperpendek kayak gitu ya. Jadi ini masih tentang manfaat atau kelebihan dari hard sell. Jadi ide pokoknya ini mengenai apa? Tentang hard sell ini adalah metode penjualan yang agresif ya, yang agresif, yang sangat mendorong pembelinya, memberikan dampak atau persepsi pandangan negatif gitu. Tapi di paragraf keempat dan kelima mengungkapkan bahwa sebenarnya ada manfaatnya gitu ya. Itu ide pokoknya teman-teman. Sekarang kita sesuaikan dengan pilihan yang ada ya. Nomor berapa tadi? Nomor 3. Jadi apa ide pokoknya? Kita cek ya. Alpha, kita cek satu-satu nih. As an aggressive sales approach that applies immediate pressure on clients, hard sell is still advantageous for the salesperson. Jadi katanya, sebagai ya pendekatan penjualan atau cara menjual yang agresif ya, yang mana katanya menerapkan ya tekanan langsung terhadap klien. Nah, tapi hard sell ini masih bermanfaat ya untuk salesnya. Nah, kalau teman-teman ingat itu yang tadi saya sebutkan ya, ide pokoknya. Bahwa walaupun memang hard sell ini memberikan tekanan, memberikan persepsi negatif terhadap kliennya, tapi bermanfaat sebenarnya, khususnya untuk sales personnya. Itu yang dibahas pada paragraf 1. Maaf, di teks 1. Ya. Oke, jadi kemungkinan alpha bisa jadi jawaban, teman-teman. Ya. Kita keep dulu. Sekarang kalau bagian B, prosedur dari hard selling ini, ya, atau prosedur untuk menerapkan hard selling ini katanya, yaitu persist. Persist ini artinya bersikeras ya, teman-teman. Bersikeras gitu ya. Bersikeras sampai klien ya express a negative response ya. Sehingga atau sampai klien memberikan respon yang negatif. Jadi ide pokoknya katanya ya, ide pokoknya bahwa prosedur dari hard selling ini yaitu mendorong gitu ya, teman-teman ya, atau tetap bersikeras gitu, membujuk pembelinya sampai pembeli akhirnya seperti memberikan respon yang negatif ya. Nah, kalau kita baca tadi ya, di sini sebenarnya tujuannya itu bukan supaya pembelinya jengkel sama kita, enggak. Walaupun memang secara implikasi ya, secara tidak langsung menyebutkan pasti memberikan dampak yang negatif. Tapi yang diharapkan penjual dengan menerapkan ini pastinya si pembeli membeli ya. Jadi kliennya membeli barang yang ditawarkan, bukan marah-marah, bukan ya. Jadi Bravo ini tidak sesuai dengan bacaan, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia tidak menyebutkan bahwa, apa tadi? Hard sell ini memiliki dampak positif terhadap si penjualnya. Ya, Bravo ini tidak mengcover ide pokoknya. Kalau bagian C, teman-teman, hard sell ya, was originated in the United States in the 50s. Jadi katanya hard sell ini pertama kali muncul di Amerika Serikat tahun 50-an. Ini tadi disebutkan ya, teman-teman, tapi hanya di paragraf 1. Nah, ini yang saya bilang tadi, salah satu contoh pilihan yang tidak bisa dijadikan ide pokok karena tidak mewakili setiap paragraf ya, hanya mewakili paragraf pertama. Ya, Charlie atau bagian C nggak bisa jadi jawaban. Kalau bagian delta, aggressive sales tactic atau taktik sales yang agresif alias yang hard sell tadi ya, yang agresif ini teman-teman, katanya sering dihubung-hubungkan ya dengan penjual yang tidak jujur ya. Nah, kalau kita sebutkan tadi atau kita pahami sebenarnya di bacaan itu si penjual hanya mendorong-dorong ya, membujuk-bujuk. Jadi mungkin sampai si klien atau pembeli ini merasa jengkel. Tapi tidak disebutkan bahwa mereka ini membohongi. Enggak, ya. Mereka tidak membohongi gitu. Walaupun mungkin secara tidak langsung iya, ya, ada kaitannya dengan dishonesty atau ketidakjujuran, tapi secara gamblang tidak menyebutkan bahwa taktik penjualan agresif ini berkaitan dengan perilaku atau penjual yang tidak jujur. Enggak ya? Itu bukan intinya. Yang paling jelas juga itu bukan ide pokoknya.
tentang penjual yang tidak jujur. Kalau bagian error kita cek, hard sell ini katanya berhasil biasanya ya untuk mengatasi kecenderungan ya dari kebanyakan orang ya yang menunda-nunda waktu untuk membeli dan delay decision making atau menunda keputusan kayak gitu ya. Jadi hard sell ini katanya berhasil atau salah satu metode yang mana katanya mendorong orang agar tidak menunda waktu untuk membeli barang kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini terdengar seperti positif ya. Tapi kalau yang tadi pada bacaan ada kata negatif perception ya dari klien karena selalu didorong-dorong, nggak diberikan waktu untuk memutuskan, untuk membuat keputusan yang matang sehingga akhirnya mereka terpaksa membeli ya. Nah, tapi itu tidak dianggap successful ya. Nah, kesannya justru sebaliknya, seperti taktik yang cepat gitu, agar orang-orang membeli. Tapi sebenarnya itu di bawah keinginan mereka, hanya karena selalu didorong-dorong itu, ya, secara makna. Tapi kembali lagi, teks ini tidak membahas mengenai hal tersebut, ya. Teks tadi membahas mengenai bahwa hard sell ini adalah cara yang agresif dalam menawarkan barang. Tapi sebenarnya ada keuntungannya, khususnya untuk si penjual. Dan yang bernada demikian adalah bagian alfa, ya. Nah, jadi ide pokok dari bacaan tersebut adalah alfa. Jadi ingat teman-teman, untuk menentukan ide pokok, ya, harus mengambil pilihan yang mewakili setiap bacaan, ya. Kayak tadi, yang ini, teman-teman ya, sampainya di sini, ini mewakili paragraf 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan yang ini, kalimat kedua, sampai habis dia mewakili paragraf 4 dan 5. Imbang ya? Jadi semuanya tercover pada bagian alfa. Jadi ide pokoknya adalah alfa, teman-teman.